Dari sini berkembang kisah-kisah yang kadang-kadang membuat kita, kok bisa ya, masa sih gitu. Tentu dalam agama banyak hal yang supranatural Pak ya. Supranatural itu artinya memang di luar nalar kita, tetapi tidak mustahil. Contoh misalnya Isra Mi'raj itu kan supranatural Pak. Gimana caranya zaman Nabi melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina bolak-balik tapi waktunya cuma beberapa jam. Dan di sana Nabi sempat naik ke langit pula. Lalu sempat pula sholat berjamaah. Itu kan banyak peristiwa tapi waktunya sangat singkat. Tapi nggak mustahil. Tidak mustahil. Itu supra-rasional, bukan irasional. Agama punya itu, karena agama tidak melulu rasional. Kalau agama rasional, maka agama menjadi filsafat. Buktinya agama dari Allah adalah suprarasional itu. Tapi enggak mustahil, enggak. Kenapa? Karena Nabi tidak jalan, tapi diperjalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau memperjalankan Nabi pasif. Bisa begitu? Bisa. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak hari ini duduk di masjid, lalu nggak tahu kenapa ada semut naik ke baju nempel. Tiba-tiba Bapak pergi ke Bekasi, itu semut sampai Bekasi Pak. Nggak tahu kenapa lupa HP-nya ketinggalan di masjid, balik lagi kemari. Ini setelah ini jam 6:15 jalan ke Bekasi, karena lupa HP balik lagi. Sampai sini jam 8, semutnya turun dari baju, bilang sama temennya di masjid ini, wah gua baru dari Bekasi. Kata semut, lu tuh semut, lu sampai gerbang juga antar sore baru nyampe. Tiba-tiba sampai Bekasi, belum tentu nyampe, keinjek, kelindes mobil. Tapi nggak mustahil karena dia nempel, diperjalankan. Kalau jalan sendiri mustahil. Itu bayangkan kalau semutnya nempel di baju Bapak. Kalau semutnya nempel di pilot, itu bisa sampai Malaysia tuh Pak semut. Nah, kalau semutnya nempelnya ke pilot yang pergi ke Saudi, bisa sampai Saudi. Karena bukan semutnya yang jalan, tapi diperjalankan. Namanya suprarasional. Nanti ada pertanyaan, gimana caranya Nabi ke langit? Nah baru muncul istilah buraq. Nah buraq dari mana saya nggak tahu itu Pak. Buraq itu dari kata barkun, kilat. Tiba-tiba menjadi kuda yang kepalanya perempuan, punya sayap. Itu dari mana? Ya Bapak bisa cek, jangan-jangan ini hewan mitologi yang ada di sejarah mana, peradaban mana, lalu kita ambil. Karena Al-Quran nggak nyebut bagaimana Nabi melakukan Isra Mi'raj. Hadis Nabi juga nggak menyebut. Tiba-tiba ada cerita detailnya naik buraq. Dan buraqnya sekarang ada gambarnya Pak. Dan gambarnya itu kemudian menjadi diubah-ubah. Ada yang gambarnya dijadiin kaligrafi. Jadi kaligrafi yang berbentuk kuda bersayap. Saya nggak tahu gimana caranya. Nah itu yang namanya Israiliyat. Terus gimana? Ya tadi sikap kita adalah la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Informasi yang jelas-jelas Israiliyat terima saja, jangan dianggap benar 100%, jangan dianggap salah 100%. Kita nggak tahu. Jangan-jangan ini bagian dari kisah yang betul, atau jangan-jangan ini adalah bagian dari kisah yang sudah dibuat-buat oleh tadi umat penerima Injil dan Taurat itu. Nah yang kedua yang gak kalah penting adalah sikap kita ketika melihat perbedaan penafsiran. Karena nanti ada orang yang menerima Israiliyat dan ada yang menolak Israiliyat. Bagi yang menerima tentu dia akan memiliki cerita-cerita yang fantastik ya. Bagi yang menolak ya dia akan fokus pada kisah yang kadang-kadang itu cuma secup, sangat singkat, sangat pendek, dan kita kadang-kadang kurang merasa, aduh nih gimana sih gitu. Ya itu tadi membicarakan Ashabul Kahfi, hikmahnya tentang pemuda yang berani menyatakan kebenaran, bahkan rela untuk mengungsi, pergi dan seterusnya. Tapi yang muncul adalah siapa namanya, terus bahkan nama anjingnya juga harus dicari namanya, dan kemudian menjadi jimat. Kalau Bapak itu tahu nama-nama Ashabul Kahfi dan nama anjingnya, Bapak akan punya kemampuan ini. Lu malah berubah jadi jimat sekarang, bukan lagi Israiliyat.
tapi menjadi tadi khurafat, dan saya nggak tahu bagaimana caranya itu. Tapi memang itu unik dalam keberagaman kita. Ada yang seperti itu. Balik lagi, sikap kita dalam menerima penafsiran, ya kita boleh berbeda dengan orang lain. Al-Qur'annya tidak akan berbeda. Saya jamin Al-Qur'an tidak akan berbeda. Dimanapun, kapanpun dia akan sama. Tetapi terjemah Al-Qur'an bisa berbeda, penafsiran Al-Qur'an bisa berbeda. Kalau terjemah berbeda karena beda metode, Pak. Kalau metodenya harfiah berarti kata per kata diterjemahkan. Kalau kita sangat banyak di sana, banyak sangat. Nah, kita terjemahkan banyak sangat nanti. Tapi kalau terjemahnya pakai terjemah makna, vernakularisasi, terjemahnya tidak harfiah, maka terjemahan bisa berubah. Yang direvisi terjemah Al-Qur'an boleh, Al-Qur'an tidak bisa direvisi. Tafsir juga sama. Tafsir akan berbeda dari satu dan yang lain karena orang yang menafsirkannya juga berbeda, termasuk salah satunya bagaimana seseorang menerima atau menolak Israiliyat dalam penafsiran. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah waktunya sholat duha. Saya kira kita bisa lanjut sholat duha dan melanjutkan aktivitas hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.